Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, aku Rini Sumita, mahasiswi jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik terkait dengan biaya kesehatan. Adapun topik pembahasan kita kali ini ada empat, yaitu pertama ada definisi biaya kesehatan, kedua ada syarat pokok pembiayaan kesehatan, ketiga ada permasalahan dalam pembiayaan kesehatan, dan terakhir ada upaya pengendalian pembiayaan kesehatan. Baik, yang pertama ada definisi. Biaya kesehatan adalah dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya ada biaya kesehatan dapat ditinjau dari dua sudut. Yang pertama itu dari sudut health provider atau besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Nah, provider di sini yaitu meliputi pemerintah dan swasta. Yang kedua ada pemakai jasa pelayanan atau konsumer. Nah, adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Nah, konsumen di sini yaitu masyarakat pengguna pelayanan. Yang ketiga, ada syarat pokok pembiayaan kesehatan. Nah, biaya kesehatan yang baik harus memenuhi beberapa syarat pokok. Yang pertama itu dalam segi jumlah. Nah, syarat utama dari biaya kesehatan harusnya tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang cukup dimaksud di sini yaitu dapat membiayai penyelenggaraan semua upaya kesehatan yang dibutuhkan serta tidak menyulitkan masyarakat yang ingin memanfaatkannya. Dan yang kedua itu ada penyebaran, berupa penyebaran dana yang harus sesuai dengan kebutuhan. Jika dana yang tersedia tidak dapat dialokasikan dengan baik, niscaya akan menyulitkan penyelenggaraan setiap upaya kesehatan. Dan yang ketiga itu adalah pemanfaatan. Nah, sekalipun jumlah dan penyebaran dana baik, tapi jika pemanfaatannya tidak dapat pengaturan yang optimal, niscaya akan menimbulkan masalah. Dan jika berkelanjutan akan menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, untuk itu, upaya untuk mengatur penyebaran dan pemanfaatan dana antara lain dengan yang pertama ada peningkatan efektivitas, yaitu upaya yang menghasilkan dampak yang lebih besar, seperti mengutamakan upaya pencegahan bukan pengobatan penyakit. Yang kedua ada peningkatan efisiensi mekanismenya, seperti yang pertama ada standar minimal pelayanan, itu standar minimal sarana dan standar minimal tindakan. Yang kedua itu ada kerjasama, baik kerjasama institusi, penggunaan alat kedokteran yang mahal, dan kerjasama sistem atau sistem rujukan. Nah, adapun permasalahan dalam pembiayaan kesehatan ada banyak sekali, seperti contohnya yang saya ambil di sini, yang pertama ada kurangnya dana yang tersedia. Nah, di banyak negara, dana yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan masih belum memadai. Salah satunya berkaitan dengan paradigma para pengambil keputusan mengenai kesehatan. Yang kedua, ada penyebaran dana yang tidak sesuai, alokasi yang dana yang tidak merata, penyebaran dana kebanyakan hanya beredar di daerah perkotaan. Nah, jadi perlu diperhatikan akses masyarakat pedesaan terhadap pelayanan kesehatan. Yang ketiga ada pemanfaatan dana yang tidak tepat. Nah, maksud tidak tepatnya di sini yaitu biaya pelayanan kedokteran jauh lebih tinggi daripada biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Dan biaya pelayanan kedokteran dipandang kurang efektif dibandingkan biaya pelayanan kesehatan masyarakatnya. Next. Selanjutnya ada pengelolaan dana yang belum sempurna. Nah, berupa belum tepatnya sasaran serta disebabkan oleh pengetahuan dan keterampilan yang masih terbatas, serta sikap dan mental pengelolanya.
Dan yang terakhir itu ada biaya kesehatan yang makin meningkat. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat inflasi, tingkat permintaan, kemajuan ilmu dan teknologi, perubahan pola penyakit, perubahan pola pelayanan kesehatan, perubahan pola hubungan dokter dengan pasien. Selanjutnya juga ada lemahnya mekanisme pengendalian biaya dan penyalahgunaan asuransi kesehatan. Nah, untuk itu diperlukannya pengendalian upaya upaya pengendalian pembiayaan kesehatan. Di sini ada 3 hal. Yang pertama itu meliputi upaya meningkatkan jumlah dana dengan cara dari pemerintah itu sendiri atau dari badan-badan lain di luar pemerintah. Yang kedua yaitu upaya memperbaiki penyebaran, pemanfaatan, dan pengelolaan dana dengan cara penyempurnaan sistem pelayanan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengelola, dan yang ketiga itu adalah upaya mengendalikan biaya kesehatan dengan cara memperlakukan peraturan sertifikat kebutuhan, memperlakukan peraturan studi kepayakan, memperlakukan peraturan pengembangan yang terencana, menempatkan standar baku pelayanan kesehatan, menyelenggarakan program menjaga mutu, selanjutnya juga dapat menyelenggarakan pengaturan tarif pelayanan, dan terakhir itu uh, asuransi kesehatan. Baik, cukup sekian penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.